Menerka arah politik Muhammadiyah, dialog kita lanjutkan masih bersama Prof. Siti Zuhro. Mbak Wi, ini kalau kita mendengarkan pernyataan dari Mas Dhanil Anzar Simanjuntak tadi, ini nampaknya sebetulnya tidak ada opsi sebetulnya bagi Muhammadiyah selain tetap berada pada kitohnya saat inilah gitu, dakwah, menyampaikan pesan moral, pencerahan, pendidikan dan kesejahteraan, bukan politik. Walaupun memang kadernya dibiarkan untuk berpolitik karena memang seharusnya seperti itu. Nah, ini tapi kenapa opsi ini terus jadi muncul ini? Apakah ini sebetulnya keresahan orang per orang pribadi, ketua umum sebelumnya misalkan gitu, atau sebetulnya memang keresahan banyak kader di Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah sebetulnya kalau menurut Mbak Wi? Iya, tadi sudah disebutkan ya tokoh-tokohnya. Beberapa tokoh itu jelas memberikan prinsip tambahan apa yang sudah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tadi itu bahwa kalau Pak Syafi'i Ma'arif concern pada moral, terus Pak Amin Rais mengatakan politik adiluhung, Pak Bang Den mengatakan sebagai ketua saat ini ya belum digantikan, itu distribusi. Saya ingin mengaitkan semuanya, yaitu politik yang adiluhung, bermoral, distribusi dan kontribusi. Jadi tidak hanya distributif tapi kontributif gitu. Peran ini yang harus dilakukan. Jadi tetap pada prinsip awal, karena prinsip ini fondasi. Tidak mungkin kalau diubah berarti fondasinya dibongkar gitu. Rumah ini sudah terbangun dengan fondasi yang sehingga tugas dari regenerasi kepemimpinan Muhammadiyah yang akan datang adalah menjaga bahwa kalaupun ada dinamika atau yang kita sebut pertimbangan teks konteks gitu ya, teksnya apa yang sudah diajarkan, benchmarking yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak boleh diubah. Konteksnya baru ada reaktualisasi, revitalisasi berdasarkan perkembangan sejauh ini. Karena ini muktamar yang ke-47, jadi berarti ada umur usia yang sudah cukup ya, matang, dewasa, dan katakan gitu, mulai dipertanyakan Muhammadiyah ini apa kontribusinya. Meskipun kita tahu di segi pendidikan dan kesehatan sangat mengedepan ya, bagus sekali, lembaga-lembaga yang usaha dan sebagainya yang didirikan Muhammadiyah itu juga aktif dan fungsional. Tapi sebagai masyarakat kita, sebagai katakan masyarakat Indonesia itu belum puas. Jadi mendorong agar Muhammadiyah lebih berperan aktif lagi dalam saat ini. Menurut saya kontribusinya itu konkret gitu loh. Tidak sekedar distribusi kader-kader, tapi kontribusinya apa? Kontribusi dalam konteks yaitu membenahi moral. Kita itu sedang menghadapi isu katakan gitu ya, degradasi moral, degradasi nilai-nilai yang perlu dikencangkan kembali, perlu dibangun kembali gitu ya. Bagaimana dalam era demokrasi, dalam sisi multipartai yang sudah distrust building ini lebih cenderung mengedepan ketimbang trust buildingnya. Lah itu hadir Muhammadiyah di situ. Nah menurut saya itu. Jadi sebagai pencerah tadi itu, enlightening, gerakan enlightening, mencerahkan gitu. Itu yang penting. Jadi substansi membangun nilai-nilai itu menjadi benchmarking ikonnya Muhammadiyah seharusnya seperti itu. Karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab kita dengan penduduk yang besar seperti ini dan konstituen Muhammadiyah yang juga besar, memang tidak boleh sampai tersesat atau disesatkan dengan katakan adanya dinamika seperti ini. Dan itu menjadi pilihan utama dan satu-satunya sebetulnya. Bukan jadi, membangun sebuah partai politik baru yang mungkin juga bisa menjadi blunder buat Muhammadiyah. Jadi hanya memang ada kontekstual tadi itu yang saya mungkin relatif setuju, dalam arti dalam keadaan seperti ini memang ini saatnya mereview bagaimana membuat kader-kader di internal Muhammadiyah itu kader-kader yang siap nanti menjadi seorang calon-calon pemimpin. Lah mungkin dalam konteks itu boleh ada kaderisasi yang tidak hanya keumatan, kebangsaan, tapi kebangsaan yang connect dengan kekinian yaitu politik. Boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Terima kasih Mbak Wi sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.